Bab 11 Suara Desahan Siapa? Aku mencecar Raka dengan marah. Raka tampak frustasi dan berusaha membuatku tenang. Kinar, dengar Kinar. Saat itu kamu pingsan karena kelelahan, kebetulan klinik ini yang paling dekat. Hingga aku membawamu kemari, dengan lembut Raka berusaha mengingatkan. Aku masih marah kepadanya. Tante kenapa marah-marah? Tanya Rega, tangannya menarik ujung baju yang aku pakai. Tante cuma bercanda kok, sahutku diiringi senyuman untuk meyakinkan anak itu. Oh, kalau begitu ayo main lagi, ajaknya antusias, sepertinya Rega senang main denganku. Aku mengangguk, lalu mengikutinya untuk kembali ikut bermain. Kami pun bermain bersama. Malamnya, aku benar-benar menginap. Sedangkan Raka dan Kak Hasbi, mereka pulang bersama. Kamu sudah mengantuk. Dokter Dara tadi mengetuk pintu kamarku, dan bertanya setelah aku mempersilahkannya masuk. Belum, rasanya sulit tidur, sahutku. Mau mengobrol? Tanyanya setelah duduk di sisi tempat tidur. Aku berpikir sebentar, sebelum mengangguk. Iya, kebetulan mau menanyakan sesuatu, dengan antusias aku menjawab. Dia tersenyum ramah, sungguh cantik dan sopan dari caranya bersikap. Kak, apa menurutmu aku ini gila? Tanyaku dengan sedih. Hei, kenapa bilang begitu? Kamu tidak gila, kamu sehat. Mana ada orang gila bisa mengobrol kayak kamu, cantik lagi, ujarnya sambil memegang kedua bahuku. Aku tersenyum kecut, tapi kenapa aku dibawa kemari? Bukankah Kak Dara dokter kejiwaan? Rasanya masih sedih saja saat ingat perkataan Renata, ditambah Raka yang sepertinya beranggapan begitu juga. Aku memang dokter psikiatri, tapi kamu di sini bukan karena sengaja berobat. Aku hanya memberimu pertolongan pertama di saat pingsan, itu saja, dengan penuh keseriusan dokter Dara berkata. Aku akhirnya percaya. Ayo cerita ada apa? Katanya tadi mau ngomong sesuatu. Dengan antusias dokter Dara berkata, dari raut wajahnya tampak jelas ketulusan. Aku jadi terharu, karena selama ini hanya Raka sahabatku. Tapi sekarang ada dokter Dara, rasanya aku bahagia. Aku merasa aneh setelah kecelakaan terjadi. Ayah, ibu, Raka dan yang lainnya seakan menganggap Kak Hasbi tak ada. Ujarku akhirnya mau bercerita karena yakin kepada wanita yang merupakan dokter itu. Lalu, ujarnya dengan penuh keantusiasan. Dan aku mulai menceritakan semua yang terjadi, menceritakan tanpa ada yang aku tutupi. Dia tampak antusias mendengarkan semua ceritaku, sesekali dia mengetikkan sesuatu di tablet yang dibawanya, entah menulis apa dia. Cobalah lebih tenang, dan perlahan cobalah ingat apa kira-kira penyebab kecelakaan itu. Sepertinya akar permasalahan dari sana, kamu sudah melupakan beberapa hal dalam hidupmu, kalau kamu mengizinkan biarkan aku membantu kamu, ujar dokter Dara. Membantu? Aku mengembuskan napas pelan, mengerti arah perkataannya. Sebagai temanmu, bukan dokter, lanjutnya. Aku berpikir keras sampai kepalaku berdenyut nyeri. Jangan terlalu banyak berpikir, dokter Dara merogoh sesuatu dari dalam saku celana panjang yang dipakainya. Minumlah, ini vitamin, ujarnya sambil meraih tanganku dan menyerahkan sebutir obat yang dia keluarkan dari dalam sebuah botol obat. Aku menatap obat itu dengan ragu. Aku tak akan mungkin memberimu racun, kekehnya. Aku tersenyum malu, lalu mulai memasukkan obat itu ke dalam mulutku dan dokter Dara menyerahkan segelas air yang teronggok di atas nakas kecil di sisi tempat tidur ini. Tadi aku memang sengaja mengambil air dan menyimpannya, soalnya aku suka kehausan tengah malam. Terima kasih, ucapku. Aku ngantuk, lanjutku dengan tak enak hati. Tidurlah, aku juga mau istirahat, ujarnya. Aku tidur entah berapa lama, tapi karena haus aku pun bangun untuk minum. Airnya habis, Dengan malas,
Aku melangkahkan kakiku menuju dapur yang aku sudah tahu tempatnya, karena tadi sempat ke sana bersama asisten rumah tangga. Aku minum sampai tandas segelas air dingin itu. Aku terkejut saat keluar dari dapur dan mendapati seorang pria yang aku kenal tengah berjalan cepat menuju ke sebuah kamar. Aku mengikutinya dengan cepat pula, tak mau kehilangan. "Kak," panggilku, saat pria itu hendak menyentuh kenop pintu. Tangannya yang sudah memegang kenop pintu pun tak bergerak. "Sedang apa di sini? Bukankah kakak sudah pulang tadi sore?" tanyaku penuh keheranan dengan jantung berdebar keras. Hatiku rasanya sakit, karena kamar yang ditujunya adalah milik dokter Dara. Ku dengar, dia mengembuskan napas kasar perlahan. Lalu menoleh dengan raut dingin, namun ada kecemasan di dalam sorot matanya. "Kenapa tegang?" tanyaku, sambil menyentuh lengannya. Ku tatap dia intens, memperhatikan raut wajah tampannya. Anehnya, aku merasa dia seperti Kak Hasbi yang dulu, yang selalu dingin dan seolah malas menanggapi aku. "Aku khawatir sama keadaan kamu. Ini rumah orang yang baru kita kenal," ujarnya. Kak Hasbi menggenggam tanganku, dan membawaku duduk di atas kursi yang ada di ruangan yang sempat aku dan Rega pakai bermain sore tadi. "Tapi dokter Dara baik," ujarku membelanya. "Iya, tapi tetap saja aku cemas." Dia tersenyum, namun aku merasa senyumannya tidak tulus. Aku diam. "Tidurlah, Hem sayang," lanjutnya disertai deheman beberapa kali sebelum melanjutkan perkataannya. Mendengar kata sayang, aku tersenyum. Hatiku rasanya bahagia. Dia mengantarku sampai ke depan pintu kamar. "Tidur yang nyenyak, aku pulang dulu ya," ujarnya. Aku mengangguk, lalu menutup pintu untuk tidur. Tapi, aku jadi kepikiran. Kapan dia datang? Lewat mana? Jika lewat depan, pastinya harus ada yang buka pintu, dan pastinya mengganggu orang yang sudah tidur, bukan? Ini bukan rumahnya, rumah kami atau teman kami. Ini rumah orang lain, sungguh tidak sopan bukan bertamu malam-malam. Aku larut dalam berbagai pikiranku sampai kepalaku rasanya pusing, dan aku memutuskan segera tidur sebisa mungkin. Aku membuka mataku perlahan, kurai ponselku dan ternyata sudah jam 3:30 pagi. Tak tahu kenapa, tapi aku tak bisa tidur lagi. Mungkin karena ini di rumah orang, bukan rumahku. Aku memutuskan untuk mencuci muka, lalu menyisir rambut dan mengikatnya satu di belakang. Setelah itu, aku keluar dari kamar dengan tujuan untuk berlari-lari kecil saja di halaman rumah ini. Kulihat kemarin, halamannya cukup luas. Namun langkahku tertahan ketika melewati kamar dokter Dara. Aku menahan nafas karena mendengar sesuatu di sana. Dengan penuh penasaran dan jantung berdegup kencang, aku menempelkan telingaku ke daun pintu. Iya begitu sayang," terus M. Suara desahan dan merayu itu jelas milik dokter Dara. Aku terkejut, bukankah dia bilang suaminya sudah meninggal? Lalu dengan siapa wanita itu melakukannya? Tanda tanya muncul dari benakku. Aku bergidik, dokter cantik dan baik itu melakukan hal semacam itu. Sungguh mengejutkan. Sebentar lagi aku sampai. Suara itu sangat familiar. Dahiku berkerut dalam, coba mengingat suara itu. Aku menggeleng cepat dan berlalu, kemudian melakukan lari-lari kecil di halaman rumah sesuai niat awalku. Seketika teringat seseorang. Kak Hasbi, langkah kakiku terhenti. Tubuhku langsung lemas. Tidak mungkin, mereka bahkan tidak saling mengenal. Apa benar kata Renata kalau aku berhalusinasi, aku gila? Apa aku harus ke psikiater? Apa suara desahan itu palsu? Hanya halusinasiku saja. Aku meremas kepalaku yang terasa sakit, sampai rambutku sepertinya acak-acakan. Dengan cepat aku berlari menuju ke dalam kamar,
dan membaringkan tubuhku yang sudah mulai berkeringat. Menatap lekat langit-langit kamar dengan pikiran campur aduk. Lalu ku telepon Raka. Iya, getol amat sepagi ini udah nelepon, kekeh Raka setelah panggilan tersambung. Aku tak peduli ucapannya. Ini serius Raka, ucapku sambil mengubah posisi menjadi duduk. Karena tadinya, aku berbaring. Apa? Masalah serius apa? Tanyanya. Dari nada bicaranya sepertinya dia merasa penasaran. Aku melihat Kak Hasbi tadi malam, tengah malam hendak masuk kamar dokter Dara, dan paginya aku mendengar suara desahan seperti orang yang sedang melakukan itu. Dengan sedikit memelankan suara aku berkata, selain malu aku juga tak mau dong, tiba-tiba saja ada yang mendengar. Misalnya dokter Dara yang tiba-tiba saja muncul. Hah, itu respons Raka. Kemudian tak terdengar suara apapun lagi. Raka, panggilku. Iya, mungkin kamu salah lihat, ujarnya sungguh membuatku sakit hati. Jadi maksudmu aku halu gitu? Aku tersenyum getir, dan mendesah kasar, lalu membanting ponsel tanpa menutup panggilan. Rasanya sungguh kesal sekali. Aku tak tahu apakah Raka masih berbicara atau tidak.